Baik, bagian terakhir dari inventory management kita akan membahas terkait order policy. Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan utama dalam manajemen persediaan adalah menentukan kapan harus melakukan pesanan dan dalam jumlah berapa, agar pesanan yang dilakukan efektif dan efisien secara biaya. Dalam hal ini, kebijakan pemesanan berperan penting, terutama untuk menjaga persediaan yang dikenal dengan cycle stock atau safety stock. Cycle stock itu adalah jumlah persediaan yang dibutuhkan untuk pemenuhan permintaan dalam satu siklus pesanan. Sedangkan safety stock adalah persediaan tambahan yang disiapkan untuk mengurangi peluang terjadinya kekurangan persediaan akibat variabilitas permintaan dalam waktu tunggu permintaan. Nah, di sini kita akan mempelajari salah satu model yang digunakan untuk menghitung jumlah pesanan yang optimal atau order quantity optimal untuk meminimasi total biaya persediaan tahunan. Nah, di sini ada tiga sebenarnya jenis model-model tersebut. Ada economic order quantity, ada economic production quantity, dan quantity discount model. Nah, kita hanya bahas yang pertama, yang kedua dan ketiga itu bisa dibaca di buku. Yang pertama, economic order quantity model itu adalah model yang digunakan untuk mencari berapa jumlah kuantitas yang harus dipesan untuk meminimasi total annual inventory cost. Di mana sebelum kita menggunakan model ini kita harus mengetahui dulu apakah data yang kita miliki atau sistem yang kita ingin analisa menggunakan model ini memenuhi asumsi ini atau tidak. Yang pertama, model ini hanya bisa digunakan untuk satu produk. Jadi tidak bisa untuk order quantity gabungan begitu ya. Produk A, B, C, D itu nggak bisa digabung. Saya mau bikin pakai economic order quantity model itu nggak bisa. Kemudian kebutuhan permintaan tahunannya diketahui. Jadi kalau misalkan demand-nya terlalu banyak perubahan, itu kan sulit memprediksi satu tahun itu dia butuh berapa. Jadi kalau misalkan demand-nya stabil, itu kemungkinan besar kita bisa menganalisa dengan EOQ model. Kemudian ya tadi ya sama demand-nya konstan. Kemudian lead time-nya juga kita ketahui dan tidak bervariasi. Jadi kalau lead time-nya naik turun begitu ya, kadang seminggu, kadang 2 minggu baru diterima, nah itu susah. Jadi harus bisa dipastikan 1 minggu atau 2 minggu gitu. Kemudian kita tidak mengasumsikan adanya diskon kuantitas. Jadi kalau beli lebih banyak, diskonnya lebih besar. Itu mungkin model yang lainnya. Tapi di model EOQ itu tidak bisa dilakukan. Nah, jadi kalau diilustrasikan asumsi tadi kira-kira seperti ini. Jadi perputarannya akan seperti ini. Misalkan pertama kali kita order, misalkan katakan usage rate-nya 50 gitu ya. Dalam satu 50 unit dalam satu harinya gitu ya. Kemudian kita ngordernya 100 gitu ya, sekali ngorder 100. Jadi dalam 2 hari itu barangnya udah habis kan gitu harusnya ya. Kalau katakan kita ngordernya 350, berarti dalam 350 bagi 50 7 ya, 7 hari gitu ya, sudah habis gitu. Nah, kita punya lead time 2 hari gitu ya. Jadi ketika kita ngorder 2 hari lagi barangnya baru datang. Nah, kalau secara sederhana kita bisa hitung kan, oh kalau begitu 2 hari habis berarti kapan kita harus melakukan reorder poinnya kapan? Ya ketika barangnya udah sampai nilainya 100 persediaan kita udah tinggal 100, 2 hari dipakai habis kan. Berarti kita ketika 100 kita order sebanyak
350 lagi gitu. Jadi itulah perputaran inventory. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau meminimasi total cost gitu ya, setahunnya itu berapa yang harus kita order. Yang tadi kan 350 itu kan berdasarkan intuisinya saja ya. 350, oh 350 kita order dalam setahunnya gitu. Sekali ordernya 350. Nah, sekarang kalau kita tahu berapa biaya, kalau kita ingin meminimasi total biaya tahunannya, kita harus order berapa kan gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu biaya inventory yang dipertimbangkan di sini ini berdasarkan apa saja gitu ya. Nah, biaya inventory di sini dia mempertimbangkannya berdasarkan annual holding cost dengan annual ordering cost. Nah, annual holding cost itu dihitungnya berdasarkan jumlah unit yang di order dibagi 2 dikali dengan holding cost per unit gitu ya. Nah, biasanya kalau holding cost ini berdasarkan persentase dari harga jual unitnya sih biasanya. Nah, itu ditambah demand, biasanya demand tahunannya dibagi jumlah quantity per unitnya dikali dengan ordering cost setiap kali ordernya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini holding cost itu akan berbanding lurus dengan order quantity gitu ya. Semakin banyak kita ngorder setiap sekali ngordernya, itu biaya holding cost-nya akan semakin tinggi. Kemudian kalau ordering cost berarti kan semakin besar jumlah order kita ya, berapa kali kita order akan semakin sedikit gitu ya. Misalkan begini, katakan kita punya demand 1000 unit per tahun. Kalau kita ngordernya 10-10, berarti kan kita akan melakukan order tersebut 100 kali, ya kan? Untuk mencapai nilai 1000 tersebut 100 kali. Nah, artinya kalau kita ngordernya 10, berarti ordering cost-nya akan tinggi. Tapi holding cost-nya akan rendah karena kita hanya menyimpan 10, ya kan? Nah, tapi kalau kita mau ordering cost-nya rendah, kita order lebih banyak. Misalkan 100, setiap order 100, berarti kita setahun cuma order 10 kali. Nah, kalau begitu kan ordering cost-nya akan rendah, tapi holding cost-nya akan tinggi karena kita menyimpan lebih banyak barang, 100 barang. Nah, titik optimal adalah titik di mana holding cost bertemu dengan ordering cost. Itu ya, itu adalah titik optimal. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Itu seperti ini. Jadi rumusnya nilai Q optimal adalah akar 2 kali D dikali S bagi H. Ya, D itu demand, S itu order cost-nya, H itu annual holding cost per unitnya. Begitu kira-kira. Nah, untuk prakteknya nanti kita coba latihan soal. Berikutnya kita sekian dulu dari terkait inventory management.